Kali ini gue bakal mengulas film yang berjudul Final Stop. Film ini merupakan kisah wanita-wanita kesepian gitu ya, yang membutuhkan papa muda pastinya. Nah, jadi para genders, janda nganes, ini berusaha menjadi image agar mendapatkan genjotan yang spektakuler. Akan tetapi itu bukanlah hal yang mudah untuk para wanita tua, karena mereka akan mengalami banyak problem akibat hambatan daripada berondong. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke masuk alur ceritanya guys. 3, 2, 1, 0. Film ini diawali dengan diperlihatkan ibunya yang berambut pendek bernama Mion dan anaknya bernama Sujung. Ibunya merupakan genders yang sedang bucin dengan kasih barunya. Akan tetapi tidak disetujui oleh Sujung. Saat itu mereka sedang menonton film pengencrotan. Namun Sujung terlihat sudah mengerti hingga membuat Mion curiga. Di lain tempat kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Sindie bekerja di dunia perfilman sebagai produser. Pria di sampingnya adalah pacarnya yang sudah dijalaninya selama 5 tahun. Akan tetapi Sindie yang diberitahu bahwa ia telah mengambil wanita lain. Mendengar hal itu membuat Sindie kesal, namun tidak bisa menghalangi dia untuk bertanggung jawab. Setelah itu kita diperlihatkan sepasang pengantin baru yang ingin melakukan pengencrotan. Istrinya bernama Hayong. Mereka langsung tancap gas dengan sangat ganas, namun suaminya tersebut masih belum menikmati. Nah, jadi tiga wanita itu bersahabat dan memiliki kisah perbucinan yang sama, terutama Sindie yang memberitahu kabar atas perselingkuhan pacarnya tersebut. Sebagai sahabat, mereka berencana untuk membaku hantamnya. 그러니까 말 독립시켜. Akan tetapi Sindie tidak terlalu ambil pusing dengan berpikir bahwa lelaki di dunia ini sangat banyak. Ya, walaupun dia sudah berumur, yang terpentingkan adalah keseksiannya agar tetap laku. Dengan masalah itu pun tidak membuat pekerjaan Sindie terganggu, karena ia tetap menjaga hubungannya sebagai teman kerja. Namun, ia terlihat emosi sebab Kim kerjanya kurang becus, sampai Sindie harus turun tangan. Ketika sedang melakukan rapat, Kim malah mengomel Sindie hingga menangis. Saat itu, pria yang bernama Hyung Seng atau bagian dari karyawannya diminta untuk membantu menenangkan Sindie. Terlihat sangat stres berat. Hyung pun membawanya ke hotel untuk beristirahat. Akan tetapi mereka jadi sange sampai akhirnya ngencrot untuk pertama kalinya. Anjay. Nah, kejadian itu membuat Hyung jadi baper dan memberikan bunga untuk Sindie saat di kantor. Akan tetapi Sindie malu dan menolak keras atas pemberian itu. Padahal Hyung mengungkapkan bahwa ia ingin menjalin hubungan serius. Sindie yang merasa sudah berumur tidak menginginkan hal itu, lalu mengatakan bahwa hubungan mereka hanyalah sebuah sebatas produser dan tim kerja. Nah, Hyung sepertinya tersinggung sehingga memberikan bunga tersebut dan kemudian pergi meninggalkannya. Namun berbeda dengan Hyung yang dirempongi sang suami karena ketekunannya terhadap ngesbrai. Bahkan hingga lihat pengencrotan terlebih dahulu sebelum memulainya. Alhasil Hyung jadi tepar sebelum tancap gas. Kemudian Sindie ditunjukkan saat pernikahan Sujung. Sindie dan Hyung berada di sana untuk mendampingi Mion. Lalu Hyung berniat untuk mengajak mereka ke tempat karaoke saat acara telah selesai. Namun Sindie menolak karena akan pergi ke pesta pernikahan Kim. Setibanya di sana, Sindie mencoba bersikap biasa saja ketika melihatnya bermesraan dengan mempelai wanita. Awalnya hanya ingin mengucapkan selamat, akan tetapi ia dipaksa foto bersama hingga terjatuh karena grogi. 자, 웃으시면서. Kemudian Sindie masih mencoba tabah dan Kim pun menghampirinya. Saat itu Kim udah tahu bahwa Hyung pernah nembak Sindie dengan bunga matahari. Ternyata tatapan Sindie jadi berbeda kepada Hyung saat di lokasi syuting. Selain itu, Sindie pun diminta untuk menemani Hyung melakukan pekerjaannya. Lagi-lagi, Sindie terjebak akibat pekerjaannya sehingga tak bisa menolak suruhan tersebut. Di ruangan itu hanya ada mereka berdua saja dan Hyung melihat Sindie seperti kelelahan. Maka dari itu, ia memintanya untuk beristirahat sementara. Sementara itu, Hyung bekerja sendirian.
Kemudian Shinhye pun tertidur lelap di sofa. Akan tetapi terbangun setelah Hyung memberikan selimut. Keajaiban pun datang karena Shin ternyata merasa sangai. Hingga akhirnya mereka pun melakukan pengencerotan, Dor. Esok paginya Shin diperlihatkan di rumah Mion yang dimana sedang mandi bareng dengan sang kekasih. Tetapi Suyung datang. Maka dari itu mereka cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Suyung yang sudah bunting kini mampir hanya untuk meminta makan kepada ibunya tersebut. Kemudian ketika sedang menyiapkan makan, tiba-tiba si Yeonji menelpon yang ternyata mengajak Mion pergi. Mereka berdua keluar dan meninggalkan Suyung di rumah tanpa memberitahunya. Walaupun sudah tua, tapi pasangan itu ingin menikmati kebucinan tanpa diganggu anak. Mereka makan di sebuah restoran. Lalu Suci mengajaknya bermalam di hotel. Dan tak disangka si Yen berada di hotel yang sama dengan mereka. Mengetahui hal tersebut, Mion langsung kepo mengenai hubungannya dengan si Brondong. Mion berpendapat bahwa mereka tidak pantas dengan mengatakan bahwa Hyung masih anak kecil. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Shinhye telah berumur ya guys. Shinhye menghiraukan ocehan Mion dan lanjut bermesraan di kamar hotel itu. Namun berbeda dengan Heong yang dimana sedang mengurus sang suami dengan kemampuannya. Akan tetapi hal itu membuatnya encok, sehingga ketika sedang berkumpul dengan sahabatnya, Heong masih merangkak kesakitan. Di sana ia menjelaskan penyebabnya hingga Shinhye tertawa puas di balik kesenangannya. Mion membongkar rahasia bahwa Shinhye tidur dengan Brondong. Mereka langsung menginterogasi agar tidak ada lagi yang disembunyikan antara mereka. 몰랐어. Shinhye kembali kencan dengan Hyun dan seperti biasa mereka mampir ke hotel. Ketika akan tidur, Shinhye terlihat gelisah dengan badannya dan Hyun langsung memberikan kenyamanan. Kemudian saat di kantor, Shinhye masih saja risih dengan tubuhnya hingga tak konsen bekerja. Ia pun pergi ke dokter dan diberitahu bahwa kata-kata tubuh Shin adalah kurap. Si dokter mengatakan bahwa perkiraan penyebabnya adalah hotel murah. Kemungkinan kebersihannya tidak terjaga ya guys. Hyung meminta maaf karena ajakannya malah membuat Shinhye kesusahan bahkan kurapan. Terlihat Shinhye terus menggaruk badannya. Namun di sisi lain ada pekerjaan yang harus ia kerjakan. Dengan rasa gatal, ia akan melakukan itu, akan tetapi Hyung menjadi penghalang. Untung saja Shinhye tipe orang yang konsisten, sehingga lebih mengutamakan pekerjaan daripada perbucinan. Di lain tempat, Ho Yeng sedang memata-matai suami yang katanya hari itu tidak bisa pulang. Hyung yang berada di sana langsung membuntuti suaminya tersebut, yang kemudian tiba di suatu tempat. Tak lama kemudian ia melihat secara jelas bahwa suaminya mencium wanita lain. 아니지 여보. Tanpa mendengarkan penjelasan, Hyun dapat menyimpulkan bahwa mereka selingkuh. Ia langsung saja pergi dari tempat tersebut dengan penuh emosi. Hampir saja ia celaka. Namun, kehadiran suaminya mampu menyelamatkannya. Di kejadian itu, membuat sang suami harus jujur bahwa ia merasa terbebani dengan tingkah laku Hyung. Kini rumah tangga mereka harus hancur dan memilih untuk berpisah. Di tengah kegalauannya, Hyung memilih pergi ke tempat dugem bersama Mion dan Shinhye. Ketika sedang minum, Shinhye tiba-tiba mengajak pulang karena ia melihat seorang pria terus memperhatikan mereka. Akan tetapi Hyung menolak dengan rasa GR-nya bahwa pria itu hanya naksir kepadanya. Maka dari itu, ia meminta mereka pergi agar Hyung bisa PDKT-an. Mereka nurut-nurut aja dan saatnya Hyung untuk beraksi. Saat itu ia mencoba berjalan sendirian sembari memperlihatkan keseksiannya. Namun tiba-tiba kejadian itu membuat kepala Hyung terbentur keras sehingga bocor. Singkat cerita, Shinhye dipanggil oleh si bos akibat kinerjanya yang menurun. Ia kesal karena masalah tersebut disangkut pautkan dengan kedekatannya bersama Hyung. Tanpa berpikir panjang, Shinhye langsung saja mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. 나도 무능한 구청 밑에서 같이 망하고 싶진 않아. Kemudian ia pergi ke kedai Mion dan mencoba menghubungi Hyung, tapi tidak ada jawaban. Di sisi lain, Myung sedang kesakitan di bagian perut. Saat dicek dokter, ternyata mengalami kanker. Dokter mengatakan bahwa Myung harus melakukan operasi. Setelah dari rumah sakit, Shinhye menemui Hyun di tempat kerjanya. Hyun meminta maaf karena terlalu sibuk hingga tak sempat memberikan kabar.
Tapi kedatangan Shinhye bukanlah untuk mempermasalahkan hal itu, karena ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Walaupun Hyung begitu mencintainya, akan tetapi Yen tetap kekeh untuk menyudahinya. 그만 좀 해. Kini tiga orang sahabat itu lebih fokus menjalani hidup mereka masing-masing tanpa pasangan, terutama memberikan kasih sayang yang lebih untuk Mion sebelum melakukan operasi. Esok harinya Shinhye dan Hyung lah yang menemani Mion selama operasi. Namun tiba-tiba Soyoung datang sambil menangis melihat keadaan sang ibu. Ia sedih karena tidak diberitahu akan hal itu. Di sanalah penyesalan Soyoung terlihat karena tak tega melihat sang ibu menderita penyakit tersebut. 엄마 안 죽어. Lalu operasi pun telah berhasil dilakukan. Namun terlihat semangat hidup Mion sudah menurun. Ia kembali membuka kedainya, kemudian dihampiri oleh Seongjae. Di sana mereka memulai lagi hubungannya sempat tertunda. So mereka pun tancap gas di atas kasur. Akan tetapi hal buruk terjadi, yang dimana jahitan operasinya lepas hingga mengeluarkan banyak darah. Tangisan itu membuktikan bahwa rasa sakit yang dialami memang sangat berat. Dengan kehadiran Seongjae ternyata sangat membantu karena ia bisa menjadi penyandar paling berharga. Sementara itu Shinhye sedang sibuk dengan pekerjaan barunya. Dan saat ini di bandara ia bertemu kembali dengan Hyung. Ternyata mereka sengaja dipertemukan untuk melakukan pekerjaan yang sama di program filmnya. Kini senyuman manis pun nampak pada wajah mereka. Dan itu artinya hubungannya kemarin kandas sudah membaik. Saat Shinhye, Mion, dan Haejin kumpul, suasananya berubah menjadi lebih bahagia. Mereka tetap menjalani persahabatannya baik suka maupun duka. Mereka hidup bahagia dan film pun selesai. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Jadi inilah kisah para mak-mak yang memperjuangkan hidup sekaligus pasangan hidup. Mereka yang sudah tua tidak terlalu mementingkan perbucinan dan lebih peduli kepada persahabatannya. Ya walaupun banyak konflik yang terjadi, tapi semoga saja film ini tetap bisa menghibur kalian. Oke guys, Mimin akhiri dulu review film kali ini. Dan jangan lupa untuk stay tune di channel ini. Dan thank you for watching and see you next video guys.